Kebetulan orang tua saya itu kerja di Departemen Luar Negeri ya, dulu namanya Kemlu, Kementerian Kemlu. Tapi orang tua saya, ayah saya itu memang suka foto. Jadi dia dari tahun 30-an sudah foto. Lalu sementara ibu saya memang suka melukis, dan keluarga pihak ibu saya itu banyak suka melukis. Itu jadi saya terbiasa dengan gambar, melihat gambar. Pendeknya memang lingkungan saya dibesarkan dalam suasana yang sangat dekat dengan seni visual, walaupun di sisi lain saya juga dekat dengan sosial politik, karena semua orang-orang yang ada di sekitar ayah saya tentunya orang-orang yang berperan atau punya peran lah di kancah perpolitikan Indonesia di tahun 45 sampai tahun 60-an dulu. Dan kemudian hari kira-kira tahun 61 gitu kita kembali ke Jakarta, lalu saya sekolah. Kira-kira tahun 70-an, 70 gitu, saya kuliah ke luar negeri, ke Belanda. Nah, di sana saya sama sekali tidak berpikir untuk ambil fotografi atau apa. Saya ambil sosiologi negara-negara bukan barat. Ya, bahasa lainnya antropologi, tapi ini khusus waktu itu ada kelas yang namanya, fakultas yang namanya seperti itu. Ya, saya ambil itu. Tapi kemudian saya sudah punya teman dekat waktu itu yang kebetulan dia sekolah di LPKJ. Kemudian dia mau masuk sinematografi, cuman ketemu di istrinya Pak Katri Besong itu, orang Indonesia. Kamu jadi fashion designer aja, tidak diambil fashion designer. Nah, saya bariskan, kamu jadi fotografer aja. Nah, saya ikut workshop. Nah, kenapa saya ikut workshop itu? Karena suatu hari saya lihat pameran foto, kita kan banyak menulis, terus saya lihat pameran foto, ada satu pameran yang saya pikir, ini bagus banget ya, nggak usah diceritain seperti saya, tapi melalui visual ini ternyata jauh lebih berdampak. Nah, itu yang menyebabkan saya kemudian suka berkenal dengan fotografi secara teknis, betul-betul. Saya kerja waktu itu terus beli Asahi Pentax pertama. Waktu itu masih zaman film ya, jadi saya kuliah sambil foto. Ya, kamera pertama saya yang saya beli, saya kerja di pabrik ya. Waktu mahasiswa kerjanya di mana? Di pabrik, di restoran, tempat seperti itu. Lalu belilah saya kamera Asahi Pentax itu, yang sebetulnya lama kemudian saya tukar dengan kamera Nikon. Karena saya dibesarkan di satu zaman di mana cita-citanya paling jadi dokter, insinyur, jadi pegawai negeri, dokter, insinyur, tentara, cuma seperti itu dia. Saya sendiri belum begitu seperti punya cita-cita jadi olahragawan, karena kita waktu SD kan ada Asian Games, ada Ganivo, ya, jadi waktu itu melihat olahragawan, oh keren benar. Tapi ketika terjadi peristiwa 66 dan perubahan suasana politik sosial, pengen jadi terkenal, pengen jadi musisi, pengen jadi itu gitu. Karena suasananya seperti itu, jadi berubah. Nah, pada waktu saya sampai ke sana, sampai ke luar negeri, itu berubah lagi. Nah, akhirnya jadi aktif penerbitan yang oposisi terhadap. Ayah saya juga nggak apa-apa, sampai ada, karena ayah saya kan kenal dengan generasi muda. Akhirnya bekerja jadi pegawai negeri di zaman Orde Baru. Semua tegur ayah saya, tanya, wah Pak Gisan apa nggak takut kalau nanti anaknya gini. Apa saya dulu juga begitu, karena ayah saya dulu kan
di Belanda juga sama Hatta berjuang lawan Belanda. Jadi dia pikir orang punya jalannya masing-masing seperti itu. Jadi, wah ini kayaknya pikiran saya itu kalau saya nulis atau apa gitu, waduh, jangan ini deh, ya ini akhirnya saya bekerja swasta. Bekerja swasta tuh nggak cocok. Meskipun teman saya yang di situ suka fotografi dan lain-lain. Saya kerja di pabrik jeans dulu, namanya Rafael. Tapi saya nggak begitu cocok. Lalu kemudian ada yang menganjurkan masuk di ini aja, di pers. Nah, masuklah saya di pers. Lalu kemudian nggak lama di pers, di harian. Kemudian, tapi di harian nulis. Dan karena saya berlatar belakang Deplu tadi, jadi suruh ke station saya. Deplu, waduh saya nggak terlalu tertarik. Maksudnya nggak bisa nulis apa yang kita mau. Malas seperti ini. Terus kalau foto, sekali-sekali foto, yang difoto cuman orang tanda tangan, ya kan, masih zaman seperti itu. Ini nggak tertarik juga. Terus ada teman yang bikinnya, ini ada siup majalah kosong, ada orang yang punya siup nih majalah. Oke, saya ikut di situ. Nah itulah awalnya saya fotografi, tapi karena timnya kecil, saya di redaktur tapi foto juga. Karena jumlah karyawannya tidak besar, itu saya mulai foto dan saya langsung memilih kita bikin majalah mode aja. Sebetulnya saya termasuk orang-orang yang beruntung, yang istilahnya riding the waves ya. Jadi ombak pada saat itu memang menunjang kita untuk berkreasi. Majalah gaya hidup bertujuan dan mereka mencari identitasnya sendiri juga. Keahlian itu sangat dihargai. Artinya kita profesionalisme itu sangat dihargai. Artinya profesi ini belum menjadi satu profesi yang ditunjang oleh peralatan yang memudahkan kita kerja. Jadi memang ada sisi estetika yang kita harus kuasai, tapi juga ada sisi teknis yang harus kita kuasai. Dan cara kerja yang ada dulu memang membutuhkan keahlian atau kepekaan yang lebih mungkin daripada sekarang. Karena sekarang sangat terbantu oleh teknologi ya. Jadi sekarang mungkin keahlian teknologi yang... Tapi pendeknya saya mau sampaikan bahwa sebetulnya mungkin juga banyak teman-teman fotografer yang nanti di wawancara yang sebetulnya berada di dalam gelombang itu. Jadi rasanya senang-senang aja bekerja dengan gembira, dan ada profesi-profesi baru seperti misalnya tadi kan saya sebutkan redaktur mode, pengarah gaya, jadi hal-hal yang baru, dan kita bekerja sama dengan sangat antusias karena ini sesuatu eksperimen bersama. Itu. Kalau saya pikir hampir sama ya seperti sekarang. Mungkin yang berbeda adalah kedisiplinan orang terhadap bidang yang ditekuni. Karena pada saat itu baru, jadi semua orang itu menekuni dengan sangat serius ya. Jadi saya sebagai
fashion photographer itu melihat sekali perbedaannya bagaimana membuat foto model sekarang misalnya dengan foto model dulu, karena foto model sekarang itu tidak perlu ya mereka hanya tampil bagus ketika ada di foto, sementara pada saat itu merupakan satu lifestyle. Jadi memang dunia fashion pada saat itu merupakan satu lifestyle, dan itu yang menyebabkan menurut saya sih sebetulnya setiap zaman tentunya melahirkan atau terjadi ide yang berbeda ya. Kalau dulu contohnya Mas Iwan cerita kemarin itu, kalau dulu kalau memilih model harus dengan latar belakang yang tepat ya, misalnya ya terdidik, kalau bisa ya sangat terdidik, ini akhirnya latar belakang kalau bisa UI lah gitu. Jadi tentu sekarang hal itu tidak lagi ya, tapi kan tidak ada lagi desainer tidak mengharuskan orang untuk sendiri, pencitraan itu sudah berubah caranya. Tapi perbedaan ini bukan sesuatu yang plus atau minus gitu ya, tapi mewakili zamannya, karena menurut saya pada saat itu pencitraan itu sangat tergantung dari kerjasama fotografer dan model yang merupakan kesepakatan dari perancang busana dengan fotografer zaman itu. Zaman sekarang mungkin bentuknya lain ya, tapi kira-kira saya pikir sama juga. Jadi dibutuhkan kerjasama antara foto model dengan fotografernya, juga dengan perancang busananya. Cuman apa yang membedakan dulu dengan sekarang, yang jelas-jelas bahwa dulu kita dalam satu subkultur sendiri seperti itu ya, jadi semua ingin begitu. Fashion fotografi itu sebenarnya seluruh dunia jadi mengalami sesuatu perubahan ya. Kalau sekarang yang dicari style, kalau dulu membentuk ya, jadi membentuk pencitraan. Sekarang memang ada terjadi sesuatu perubahan karena istilah yang kita sebut seperti top model itu sudah nggak seperti dulu lagi ya. Nah, pada waktu zaman top model itu ada top fotografer. Cuman tadi menurut yang berat buat teman-teman sekarang ya fotografer itu adalah memperkenalkan diri mereka, karena kalau dulu bekerja di majalah itu orang lihat majalah tersebut, ini siapa yang foto nih? Ya kita ada di situ gitu ya, nama kita ada di situ. Nah kalau sekarang kan majalah banyak, ataupun majalah juga udah nggak terlalu jalan, kita dengan cara viral seperti ini siapa yang mau buka? Jadi tantangan buat teman-teman kita sekarang mungkin berbeda, tapi mereka juga bisa mengatasinya dengan cara mereka.
pertama-tama sejak tahun kurang lebih 93 sudah mulai mengajar di Institut Kesenian Jakarta. Diajak teman-teman yang sudah terjun ke situ, ini pendidikan terlebih dahulu. Institut Kesenian Jakarta waktu itu pendidikannya strata D3, kemudian saya sempat menjadi ketua jurusan juga. Jadi di situ pendidikan formal ya. Mengapa waktu itu banyak institusi pendidikan kesenian yang mendirikan jurusan fotografi pada saat itu? Karena permintaannya tinggi ya, jadi permintaannya tinggi, jadi tadi ada semacam animo dari masyarakat pengguna jasa fotografi yang tinggi. Akhirnya berdiri 3 sekolah yang khusus fotografi sebagai ilmu sampai disiplin. Kemudian tentu saja dari dunia pendidikan ini saya sempat juga memegang galeri ya, karena di selain di dunia pendidikan ternyata juga foto harus dipamerkan. Karena ini satu bidang yang mungkin belum sampai sekarang pun belum begitu maksimal ditekuni atau dibudayakan, bahwa fotografi itu sebagai produk seni. Jadi satu fotografi itu punya nilai seni dan punya nilai apresiasi yang seperti seni lukisan. Di sisi lain, dunia fotografi yang tadinya tuh secure, ya aman, ini sekarang dengan kemajuan teknologi merasakan adanya dampak-dampak perubahan. Dampak perubahan ini yang menyebabkan para pakar tidak lagi atau para ahli tidak lagi menentukan arah fotografi, tapi thumbs up bisa menyatakan mana foto yang baik, mana foto yang tidak. Inilah yang sekarang sedang berkembang di dunia fotografi sekarang ini, dengan peralatan yang memudahkan, menyebabkan orang semakin mudah untuk tadi melalui masa didik strata D3 tadi seolah-olah ya. Tetapi bagi saya sebetulnya itu bukan merupakan hal yang kontradiktif atau bertentangan. Adalah perkembangan teknologi yang harus kita hadapi. Namun demikian, supaya jalannya itu tetap terarah ya, berdirilah asosiasi fotografer profesional. Itu menurut saya bagi mereka yang ingin mendalami fotografi secara spesifik, perlulah mereka melalui pendidikan formal. Sebenarnya dari pengalaman juga bisa seperti itu. Kita tahu juga, ini sekarang di depan saya juga ada kamera-kamera yang sebetulnya berasal dari kamera still foto. Jadi sebetulnya semakin lama terlihat bahwa antara still dan move ini semakin berdekatan dan dibentuk dari alatnya. Kalau dulu alatnya still sama alat move itu pas beda ya. Kalau sekarang tidak, dia berada di dalam satu kesatuan ya, sebetulnya peralatannya satu. Yang menyebabkan tadi ada harus ada kemampuan yang lebih dari fotografer zaman saya, karena di zaman saya mungkin puncak dari kehadiran hasil foto saya itu berbentuk poster, majalah dan lain-lain. Sementara sekarang belum tentu. Moving bisa, still bisa. Jadi ini ada perkembangan baru karena hasil karya ini ditampilkan akan berada dalam berbagai jenis teknis seperti itu. Oke, satu kemampuan teknis fotografi, kedua adalah kemampuan pemahaman akan bidang apa yang kita terjun. Misalnya kita mau fashion fotografi, harus tahu kain, bergaulah sama perancang busana. Ini kainnya seperti ini, mantul sinar ada enggak? Oh seperti ini bentuknya. Tubuh orang harus sadar kemana. Jadi ada disiplin-disiplin lain yang harus kita kenal. Begitu juga kalau kita masuk di industri, kalau di olahraga dan lain-lain. Jadi kalau kita mau jadi fotografer serba bisa, pengalaman kita pun juga harus
serba bisa. Makanya kebanyakan teman-teman yang serba bisa ini berawalnya dari teman-teman dari jurnalistik. Ya, karena mereka kadang-kadang di olahraga, kadang-kadang di sini, jadi pengetahuannya luas. Dan ketika menjadi profesional, mereka perlu pendalaman. Kalau enggak, mereka juga akan mengalami kesulitan. Nah, itu aja pesan buat mereka yang mau siapapun juga ya mau jadi fotografer, karena sebetulnya kebutuhan dunia fotografi ini semakin tinggi. Jadi yang dulu tuh nggak difoto, sekarang difoto. Ini saya cerita ya, saya punya surat bebas G30S, nggak ada foto saya. Ada tanda tangan bahwa ini namanya si Firman Iksan, ada cap Akoramil, udah saya bawa aja itu. Jadi foto waktu itu bukan sama sekali penanda bahwa kita hadir. Ya? Nah sekarang kalau saya bawa kertas gitu, nggak dianggap apaan tuh, ya kan? Nggak mungkin. Ya? Jadi itu semua tuh sekarang tuh semakin apa namanya, fotografi itu semakin berperan. Bikin laporan, mau bikin apa, semua. Jadi dan peralatannya itu ada untuk disebut. Itu menurut saya sebetulnya kalau kita kreatif, kita punya banyak celah yang baru.